Ini sekelumit cerita ketika Jenderal Soeharto omeli Menteri Soekarno yang datang diutus Presiden Soekarno untuk menemui Jenderal Kostrad tersebut. Salim Said dalam bukunya, Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian, bercerita, pasca peristiwa G30 SPKI gagal, Presiden Soekarno bertahan untuk terus menolak membubarkan PKI, bahkan secara terbuka memuji PKI. Akibatnya para bagi anggota partai dan para simpatisannya, selain menjadi korban pembantaian massal, sebagian cukup besar dari mereka terkurung bertahun-tahun dalam sejumlah penjara atau hidup terisolasi di Pulau Buru. Sementara banyak lainnya hidup terasing sebagai eksil di berbagai penjuru dunia. Masih menurut Salim Said dalam bukunya, sembari tetap bertahan pada sikap bersikeras tidak membubarkan PKI, Bung Karno juga bersibuk menjanjikan akan datangnya komando terakhir menyelesaikan Gestapo. Besar dugaan, Soekarno menunda penyelesaian sembari mencari kesempatan untuk memukul balik Jenderal Soeharto yang ketika itu sudah mengendalikan Angkatan Darat. Untuk maksud itulah, kata Salim Said, sang pemimpin besar revolusi berusaha untuk tahu siapa saja di antara para petinggi militer yang masih loyal kepadanya. Untuk tugas terakhir ini, Menteri Negara Oi Cutat ditunjuk Presiden Soekarno. Saya tugaskan kamu untuk meraba-raba siapa di antara para jenderal yang masih setia dan siapa yang mengguncang-guncang kursi kepresidenan. Demikian perintah Soekarno kepada Menteri Oi Cutat yang diungkapkan dalam buku memoarnya. Menurut Salim, di antara jenderal yang ditemui Menteri Oi adalah Jenderal Soeharto. Berikut ini catatan Oi Cutat dalam memoarnya. Oi Cutat, pembantu Presiden Soekarno. Mengenai pertemuan tersebut, Jenderal Soeharto mengomel, PKI beberapa kali menusuk kita, waktu kita berkelahi melawan Belanda. Kita ditusuk, sekarang semua pemimpin kita dibantai. Apalagi yang mesti kita tunggu? Kenapa tidak dibubarkan saja? Tunggu apa lagi? Tahun 1955. Ketika saya menjadi Panglima di Jawa Tengah, saya kasih tahu, Pak, hati-hati pemilu di Jawa Tengah. Jadi merah nanti kalau tidak diambil tindakan tertentu. Merah semua, komunis, jawab Presiden. Merah kek, coklat kek, hijau kek, biru kek, terserah rakyat, namanya saja pemilu. Itu apa? Bukan pemimpin namanya. Begitulah kesaksian Menteri Oi Cutat saat diutus Bung Karno menemui Jenderal Soeharto. Selain dengan Jenderal Soeharto, Menteri Oi Cutat juga menemui seorang petinggi Angkatan Udara. Yang terakhir ini mengeluh kepada utusan Presiden. Katanya, kita ini kecewa sama Bapak, sudah siapkan roket di Maospati Madiun. Diarahkan ke Jakarta, dilaporkan kepada Bung Karno, malah dimarahi. Mau merusak Indonesia, mau merusak ibu kota, masak Bung Karno dituduh membunuh 7 jenderal. Lah, membunuh nyamuk saja tidak berani. Saya lihat sendiri, Wong melihat darah saja tidak berani. Dengan bersikeras untuk tetap membela PKI sampai akhirnya Soeharto, sebagai Pangkop Kamtib dan pemegang surat perintah 11 Maret, Super Semar, membubarkan Partai Komunis tersebut. Soekarno hanya makin mempersulit orang-orang komunis dan juga para pengikut Soekarno. Dan akhirnya Soekarno sendiri, Gubernur Jawa Barat, Brigjen TNI Masudi, dan Panglima Siliwangi, Majen TNI Ibrahim Aji waktu itu diketahui sebagai bersimpati kepada Soekarno bersama-sama membujuk sang presiden membubarkan PKI. Menurut sejarawan Nina Herlina dalam buku Malam Bencana 1965, Ibrahim Aji dan Masudi berpikir bahwa kalau saja Bung Karno mau membubarkan PKI waktu itu, maka pembersihan tanpa proses pengadilan itu akan terhenti.